Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pertandingan melawan AS Roma di San Siro tadi malam tampaknya menjadi babak terakhir bagi Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala AC Milan. Laporan-laporan yang muncul sebelum pertandingan semakin memperkuat spekulasi bahwa manajemen Rossoneri telah memutuskan untuk berpisah dengan pelatih asal Portugal tersebut dengan Sergio Conceição diperkirakan akan segera mengambil alih. Selama babak pertama di pertandingan melawan AS Roma, Paulo Fonseca terlihat terlibat insiden yang semakin perburuk situasinya, di mana ia menerima kartu merah langsung setelah memprotes keras keputusan wasit yang tidak memberikan penalti atas insiden yang melibatkan Tijani Reinders. Kartu merah tersebut kemungkinan besar menjadi aksi terakhir Fonseca sebagai pelatih Milan, menutup masa jabatannya dengan catatan yang jauh dari kata ideal. Menurut laporan dari Milan News dan Sky Italia, Milan telah mencapai kesepakatan dengan Sergio Conceição, mantan pelatih Porto, untuk menggantikan Fonseca. Conceição akan dikontrak dengan durasi selama 6 bulan hingga akhir musim tepatnya. Ia akan menerima gaji sebesar 1 juta euro bersih dengan opsi perpanjangan 1 tahun jika kinerja memenuhi ekspektasi. Conceição sebelumnya sudah dikaitkan dengan Milan pada musim panas lalu, tetapi saat itu manajemen memilih untuk menunjuk Fonseca, dan kini dengan hasil yang kurang memuaskan di bawah kepemimpinan Fonseca, Rossoneri tampaknya siap untuk beralih ke Conceição yang dikenal dengan pendekatan taktis yang agresif dan intensitas tinggi. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pun mengonfirmasi bahwa AC Milan hampir menyelesaikan proses pemecatan Fonseca. Dalam cuitannya, Romano menyatakan, Milan hampir memecat Paulo Fonseca. Langkah terakhir sedang dibahas secara internal. Sergio Conceição siap menjadi pelatih kepala baru jika semuanya berjalan sesuai rencana. Langkah ini menunjukkan bahwa keputusan sudah hampir final dan pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu. Sergio Conceição sendiri dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan intensitas tinggi, pressing agresif, dan fleksibilitas taktik. Selama waktunya di Porto, ia memenangkan beberapa gelar domestik dan membawa timnya tampil kompetitif di Liga Champions. Sergio Conceição sendiri memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah pendekatan taktis yang dinamis, seperti fleksibilitas dalam formasi di mana ia sering menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Kemudian ia memiliki kemampuan untuk memotivasi pemain. Dan yang pasti, ia memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Jika nantinya Sergio Conceição resmi bergabung dengan Rossoneri, maka ia akan memiliki beberapa poin yang akan menjadi fokus utamanya. Di antaranya adalah memperbaiki performa tim, kemudian mengatasi krisis cedera, menyesuaikan taktik untuk memanfaatkan pemain yang tersedia, dan yang tidak kalah penting adalah membangun momentum. Ia harus menciptakan identitas permainan yang jelas dan konsisten untuk sisa musim ini. Setelah spekulasi yang berkembang selama beberapa hari terakhir, Paulo Fonseca akhirnya mengonfirmasi bahwa ia telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala AC Milan. Pernyataan ini datang langsung dari sang pelatih asal Portugal setelah hasil imbang 1-1 melawan AS Roma di San Siro dini hari tadi, yang ternyata menjadi pertandingan terakhirnya memimpin Rossoneri. Ya, saya meninggalkan Milan, itulah hidup, begitulah adanya. Saya memiliki hati nurani yang bersih, saya telah melakukan semua yang dapat saya lakukan, ujar Paulo Fonseca ketika ditanyai setelah pertandingan melawan AS Roma. Pernyataan ini mengakhiri masa jabatan singkat Fonseca di AC Milan yang penuh dengan tantangan, termasuk cedera pemain kunci, performa yang tidak konsisten, dan tekanan besar dari manajemen serta para penggemar. Rumor tentang masa depan Paulo Fonseca sudah mencuat sebelum pertandingan melawan Roma. Laporan dari berbagai sumber termasuk Milan News dan Sky Italia menyebutkan bahwa pertandingan ini akan menjadi yang terakhir bagi Fonseca, dengan Sergio Conceição yang disebut-sebut sebagai penggantinya. Meskipun Paulo Fonseca telah mengonfirmasi kepergiannya, pernyataan resmi dari AC Milan masih ditunggu. Pengumuman ini kemungkinan akan mencakup pemecatan Fonseca serta penunjukan Conceição sebagai pelatih baru.
Kepergian Paulo Fonseca menandai akhir dari babak yang penuh tantangan bagi AC Milan. Meskipun ia tidak berhasil memenuhi ekspektasi, Fonseca meninggalkan klub dengan hati nurani yang bersih, percaya bahwa ia telah memberikan yang terbaik. Kini, Rossoneri bersiap untuk memulai era baru di bawah asuhan Sergio Conceição dengan harapan bahwa pelatih asal Portugal lainnya dapat membawa stabilitas dan kesuksesan yang sangat dibutuhkan tim menjelang paruh kedua musim ini. Setelah absen panjang akibat mengalami cedera, Ismail Bennacer akhirnya kembali ke lapangan dalam pertandingan melawan AS Roma di San Siro. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, gelandang asal Aljazair itu memberikan suntikan semangat bagi Milan meskipun hasil akhir pertandingan tidak sesuai dengan harapan. Rossoneri harus puas dengan hasil imbang 1-1 meski sempat unggul lebih dulu. Namun, Bennacer menegaskan bahwa tim tetap bersatu dan optimis menghadapi tantangan berikutnya termasuk pertandingan penting di Supercoppa Italiana melawan Juventus. Kami bersatu, kami bekerja dengan baik. Tentu saja ini bukan hasil yang kami inginkan, tetapi kami berusaha memenangkan pertandingan. Kami harus memperbaiki beberapa hal, tetapi kami harus terus maju. Itu adalah pertandingan yang spesial, tetapi kami tidak kalah dan ini penting, ujar Ismail Bennacer kepada DAZN. Kami adalah sebuah tim, kami menemukan keseimbangan, kami tidak kebobolan banyak gol. Dengan pengalaman saya harus membantu tim semampu saya, pungkas Ismail Bennacer. Kembalinya Ismail Bennacer memberikan harapan bagi AC Milan terutama di tengah krisis cedera yang melanda skuad. Namun seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan AS Roma, Bennacer masih membutuhkan waktu untuk kembali mencapai kondisi fisik dan permainan terbaiknya. Dengan pertandingan melawan Juventus di Supercoppa Italiana yang sudah di depan mata, AC Milan diharapkan dapat menemukan kembali momentum yang hilang. Bennacer bersama pemain-pemain kunci lainnya akan menjadi bagian penting dalam upaya Rossoneri untuk meraih trofi pertama mereka di tahun 2025. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.